Halo, saya Hendra Gunawan akan melanjutkan materi kuliah analisis real. Masih tentang bab 4, fungsi continue. Dalam video ini saya akan membahas secara khusus sebuah fungsi yang dikenal sebagai fungsi Thomé. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas konsep kekontinuan fungsi di suatu titik, serta kriteria barisan untuk memeriksa apakah sebuah fungsi continue atau discontinue di suatu titik. Beberapa contoh fungsi telah diberikan. Sekarang kita akan membahas sebuah fungsi yang tidak biasa. Nah, sebelumnya ingat kriteria barisan. Ada kriteria untuk kekontinuan yang berbunyi sebagai berikut. Fungsi f dari A ke R continue di C jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn di A dengan limit xn untuk n menuju tak terhingga sama dengan C, berlaku limit fxn untuk n menuju tak terhingga sama dengan fc. Untuk ketak kontinuan, fungsi f dari A ke R discontinue di C jika dan hanya jika terdapat barisan xn di A dengan limit xn untuk n menuju tak terhingga sama dengan C, tetapi limit fxn untuk n menuju tak terhingga tidak sama dengan fc. Nah, sebelum membahas fungsi Thomé yang lumayan rumit, barangkali ada baiknya saya berikan sebuah contoh sederhana terlebih dahulu, yaitu fungsi f yang didefinisikan dengan rumus seperti ini. Fx sama dengan x jika x rasional dan fx sama dengan min x jika x irasional. Fungsi ini continue di 0. Anda bisa melihat gambarnya di sini. Diberikan epsilon positif, Anda dapat memilih delta sama dengan epsilon lalu memeriksa implikasi jika nilai mutlak x lebih kecil daripada delta, maka nilai mutlak fx lebih kecil daripada epsilon. Nah, fungsi ini discontinue di titik lainnya. Untuk melihatnya, Anda dapat menggunakan kriteria barisan untuk ketak kontinuan. Jika C bukan 0 merupakan bilangan rasional, Anda dapat mengambil barisan bilangan irasional yang konvergen ke C. Jika C bukan 0 merupakan bilangan irasional, Anda dapat mengambil barisan bilangan rasional yang konvergen ke C. Sekali lagi, sambil membayangkan grafiknya, Anda dapat melengkapi detail bukti ketak kontinuan F di C sembarang. Oke, jadi mungkin ya sebuah fungsi hanya continue di sebuah titik. Nah, berikutnya kita akan membahas fungsi Thomé. Fungsi ini didefinisikan sebagai berikut. Misal A himpunan bilangan real positif dan H fungsi dari A ke R didefinisikan dengan rumus sebagai berikut. Hx sama dengan 1 per Q jika X sama dengan bilangan rasional P per Q dengan faktor persekutuan terbesar antara P dan Q sama dengan 1. Dengan perkataan lain, P dan Q merupakan pecahan sederhana. Lalu Hx bernilai 0 untuk X irasional. Sebagai contoh, H3 per 5 akan bernilai 1 per 5. Sementara H pi bilangan irasional, akan bernilai 0. Nah, fungsi H ini continue di setiap bilangan irasional, tetapi discontinue di setiap bilangan rasional. Jadi mungkin ya sebuah fungsi continue di semua bilangan irasional, tetapi discontinue di semua bilangan rasional. Grafik fungsi Thomé, bila Anda penasaran seperti apa, gambarnya seperti ini. Gambar ini saya ambil dari buku Bartel dan Serbert. Jadi di bilangan bulat nilainya 1, lalu di bilangan setengahan nilainya setengah. Lalu di bilangan sepertigaan, di sini di sepertiga nilainya sepertiga, di 2 per 3 nilainya sepertiga juga, lalu di 4 per 3 sama dengan sepertiga juga, demikian juga di 5 per 3 di sini sama dengan sepertiga, dan seterusnya. Bilangan seperempatan nilainya seperempat, di bilangan seperlimaan nilainya seperlima. Yang saya maksud seperlimaan itu bilangan-bilangan seperlima, 2 per 5, 3 per 5, 4 per 5, lalu 5 per 5 dilewat karena itu sama dengan 1, 6 per 5, 7 per 5, 8 per 5, 9 per 5, dan seterusnya. Oke? Nah,
Sekarang akan dibuktikan bahwa H discontinue di setiap bilangan rasional. Misal C sama dengan P per Q dengan faktor persekutuan terbesar antara P dan Q sama dengan 1. Pilih barisan bilangan irasional Xn yang konvergen ke C. Ini selalu dapat kita lakukan karena bilangan irasional padat. Maka limit Hxn untuk n menuju tak terhingga sama dengan limit dari bilangan 0 untuk n menuju tak terhingga karena Hxn bernilai 0 untuk setiap n. Tentu saja limit ini sama dengan 0 dan 0 tidak sama dengan seperki yang merupakan nilai H di C. Jadi Xn-nya konvergen ke C, tetapi Hxn tidak konvergen ke Hc. Menurut kriteria barisan, H discontinue di C. Cukup jelas bagian ini ya. Nah, berikutnya akan dibuktikan bahwa H continue di setiap bilangan irasional. Misal C positif irasional. Ambil epsilon positif sembarang. Kita akan mencari delta sedemikian sehingga implikasi dalam definisi fungsi continue berlaku. Nah, untuk itu pilih Q0, bilangan asli, sedemikian sehingga 1 per Q0 lebih kecil daripada epsilon. Ini dijamin ada oleh sifat Archimedes. Perhatikan bahwa terdapat terhingga bilangan rasional pada interval C-1, C+1 diiriskan dengan bilangan positif yang memiliki penyebut Q yang lebih kecil daripada Q0. Yang penyebutnya 1 hanya ada beberapa, yang penyebutnya 2 mungkin lebih banyak tapi terhingga, yang penyebutnya 3 mungkin lebih banyak tapi juga terhingga, yang penyebutnya 4 dan seterusnya semua terhingga dijumlahkan terhingga. Nah, sekarang kita pilih delta positif sedemikian sehingga interval C minus delta, C plus delta diiriskan dengan himpunan bilangan positif tidak memuat bilangan-bilangan rasional tersebut. Karena terhingga banyaknya, maka kita dapat menghindari mereka. Tentu saja delta di sini kemungkinan bilangan yang sangat kecil. Tapi ada, ya, karena C-nya adalah bilangan irasional, lalu bilangan-bilangan rasional tadi terhingga buah. Kita bisa mengambil infimum dari jarak bilangan-bilangan rasional tadi ke C, yang masih positif infimumnya. Nah, jadi jika X anggota interval C minus delta, C plus delta diiriskan dengan himpunan bilangan positif, maka kita akan memiliki nilai mutlak Hx min Hc, Hc sama dengan 0, jadi nilai mutlak Hx min Hc ini sama dengan Hx sendiri, karena Hx juga positif, tidak perlu nilai mutlak. Nah, bila X irasional tentu Hx 0, bila X rasional, maka Hx ini ya nilainya 1 per sesuatu, tapi si penyebut itu lebih besar atau sama dengan Q0. Jadi Hx akan lebih kecil atau sama dengan 1 per Q0. Dan 1 per Q0 ini lebih kecil daripada epsilon. Jadi kita telah membuktikan untuk setiap epsilon positif sembarang terdapat delta positif sedemikian sehingga jika X berada dalam radius delta dari C, maka nilai mutlak Hx min Hc lebih kecil daripada epsilon. Ini membuktikan bahwa H continue di C. Oke, itu bukti bahwa fungsi Thome continue di setiap bilangan irasional. Sampai di sini video 41B ini, tidak ada soal latihan. Sampai jumpa dalam video berikutnya.